Nah, kembali lagi di Top Shoot. Masih bersama aku, Floriswar, dan di samping saya dengan Bu Muta Atul. Nah, tadi kita sudah membahas gimana awal mula cerita Bu Muta Atul ini budidaya ikan hias. Nah, Iya, ikan hias sendiri kan juga makhluk hidup ya, Bu. Mestinya iya betul. bisa terserang penyakit. Iya, Nah, iya. penyakit apa saja sih yang bisa terkena ke ikan hias? Oke, kalau penyakitnya sendiri itu biasanya merupus atau kalau saat musim pancaroba, perubahan antara musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya, itu ikan itu cenderung terkena yang namanya jenisnya kropoan biasanya. Keropokan itu I- gimana, Bu? Jadi pada sirip-siripnya itu ada putih-putih, putih-putih terus kadang matanya mendolo. Kutil ikan gitu toh, Bu? Iya, lalu eh, dia akan membawa ikan itu ke arah kematian. Soalnya perubahan dari air dingin ke hangat yang ekstrim itu akan mempengaruhi eh, penyakit atau kematian pada ikan, begitu Nah, biasanya. cara mencegahnya itu ada obat sendiri apa enggak, Bu? Atau Itu memang ada kayak pencegahan atau pengobatan, tapi basically yang harus tetap dijaga itu adalah kualitas airnya. Biasanya kalau kena jamur atau apa itu jenis-jenis bakteri, itu kami menggunakan jenis-jenis MB, methylene blue. Itu sebelum ikan dibawa dipindahkan dari kolam satu ke kolam yang lainnya, itu airnya harus steril. Jadi fungsi dari MB ini adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang sifatnya itu merugikan, seperti itu. Lalu kalau untuk keropokan itu biasanya kita mengganti airnya. Mengganti airnya jadi sistem sistem apa ya namanya itu? Dikurangi tapi ditambahi gitu. Pengurangan lalu digrojok ditambahi airnya iya, lagi gitu. supaya apa itu suhu airnya itu jadi Stabil gitu. ya betul sekali seperti itu. Gitu. Nah, penyakit kan juga kendala, tapi untuk kendala lainnya itu apa saja sih, Bu? Oh iya, itu kalau saya kan sistem penjualannya karena kalau ikan koki ya, saya ngomongnya ikan koki kalau yang saya eh, alami itu eh, saya penjualannya kan dengan cara online. Media. Jadi tidak secara partai tapi lebih ke arah paketan. Jadi sistem pengirimannya itu dengan paketan. Jadi kendalanya yang jelas itu ya pernah lah sekali dua kali kena tipu gitu. Jadi ketika barang kita kirim ternyata si pembelinya tidak mengirimkan atau Uang, tidak mentransfer uang, uang itu salah satu kendalanya. kendala atau masalah kita ketika kita menjalankan sistem kayak gitu online, Online. sistem penjualan online seperti itu. Atau bisa juga itu ketika pengiriman ternyata ikan kurang sehat jadinya mati di perjalanan, otomatis kita akan memberi garansi-garansi tertentu seperti itu. Itu sering ya, Bu, kalau mati di tengah jalan gitu. Biasanya kalau kalau saya pribadi nggak tahu yang lainnya ya, itu kita memberi garansi uang kembali atau ganti ikan ketika dalam perjalanan seperti itu. Jadi ketika mau dikirim kita harus mengkarantina ikan tersebut lebih dahulu atau kita pastikan bahwa ikan itu tidak terlalu kenyang karena ketika dalam perjalanan ketika dia kalau dibilang itu seperti buang kotoran, itu kotorannya akan menghasilkan yang namanya amonia dan itu akan merusak kualitas air, Airnya. ya seperti itu. Mm-mm. Nah, untuk yang selanjutnya itu gimana sih solusi Bu Mutaatul untuk Ya, supaya ikannya tuh nggak mati cepet gitu loh, Bu? ya seperti itu tadi kualitas ikannya, Apa? kualitas Airnya. airnya harus tetap dijaga. Kadang itu ada loh ya kita kirim ikan, ternyata ikannya itu di sana mereka menambahkan
garam pada akuariumnya. Akhirnya ternyata karena ini sebenarnya dari ikan tawar, dia ndak bisa ya kita Iya kasih sih. garam, otomatis dia akan lebih berlendir dan warnanya akan menjadi pudar seperti itu. Itu kendala-kendala seperti kita harus atau bisa jadi suhu airnya itu kurang hangat. Kalau jenis ikan koki itu kan mintanya airnya agak hangat, jadi dia membutuhkan yang jenis alat tertentu yang namanya heater. Dia lebih hangat sehingga airnya ikannya akan lebih sehat seperti itu. Nah, untuk mencegah kerugian saat kayak ditipu terus kayak kendala itu tadi kan mestinya ada kerugian nominal uangnya Bu. Nah, itu gimana? Kalau seperti itu biasanya kita tidak akan mengirimkan kalau setelah beberapa kali kena jebakan trap seperti itu ya. Itu kita mengakali. Jadi kalau si pembeli kirim uang dulu, kita insya Allah kirim ikannya ya gitu. kirim lah. Kita insya Allah amanah begitu loh. Jadi ndak kena kayak gitu lagi. Itu juga sakit, kerugiannya juga banyak itu. Lipat-lipat. Pernah itu suatu hari itu dia itu pretend to be good, kayak baik gitu ya. Terus dia kayak melas-melas gitu, anaknya sakit lah gini-gini, itu sampai pernah kehilangan berapa juta gitu. Dan itu wah juga kerugian sih yang nggak kerasa gitu. Iya, tapi tetap sakit ya Bu. Iya. Nah, kayak selain ikan hias, Bu Mutatul juga ada ikan lain nggak Bu? Kayak ikan biasa konsumsi gitu. Oh iya, Itu kalau ada juga nggak Bu? ada sih. Kalau saya itu juga main ikan konsumsi. Kalau saya itu gurame. Pernah sih kita kerja sama patin juga pernah, gurame juga pernah. Itu juga asik juga sih. Kalau orang kecil seperti saya kalau dibilang bisnis kalau tidak punya tabungan, nah itu kan susah juga. Kita nggak bisa merasakan yang lebih besar begitu. Jadi kita mainnya untuk save money-nya kita ke arah ikan konsumsi seperti ikan gurame, mungkin patin, dan sebagainya seperti itu. Itu juga banyak kayak yang ikan hias apa enggak Bu? Apa cuma dikit, cuma untuk Kalau kita itu ikan hias itu adalah untuk menjalankan apa ya, perekonomian juga biar jalan sehingga itu untuk tabungannya kita ambil 1 tahun kemudian di ikan konsumsinya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kendala dari Bu Mutaatul dalam mengelola budidaya ikan hias ya, teman-teman. Nah, untuk kalian yang minat gimana sih budidaya ikan hias itu, nah, tonton untuk segmen ketiga kita. Oke.